Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian surah Nabawiyah yang kedua. Jika sebelumnya kita telah mengkaji tentang bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan dan juga rahmat bagi semesta alam. Yang kedua ini kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah SAW sebagai anak yatim dan penyayang orang-orang atau anak-anak yatim, ya. Seperti dicatat di dalam kitab-kitab sirah, Rasulullah SAW ketika dilahirkan itu dalam keadaan yatim. Kenapa? Pertama, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu meninggal ketika Rasulullah SAW dalam kandungan. Jadi ada yang meriwayatkan beliau dalam usia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi dia dikandung oleh ibunya seorang diri. Nah, dan seperti kita ketahui, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ya disambut begitu banyak keajaiban alam raya. Yang seperti sudah kita kaji sebelumnya, bintang-bintang semakin terang benderang, watajalli an-nujum, ya. Seakan-akan itu deket banget, cahaya yang menyebar ke segala arah, ya, di timur, barat, utara, selatan. Dan juga bagaimana Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW, saat itu tidak merasakan, ya, seakan-akan orang hamil tetapi tidak merasakan susahnya hamil. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh kitab-kitab sirah nabawiyah. Nah, dan menariknya adalah ketika Rasulullah SAW dilahirkan, sebagaimana adat atau budaya orang Arab saat itu, maka beliau juga dibantu, dipersusukan oleh yang pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, ini adalah salah satu budak Abu Lahab. Jadi pamannya Abu Lahab itu saking senangnya ketika ponakannya lahir. Jadi tapi tidak karena dalam keadaan yatim, itu kemudian memerintahkan budaknya itu untuk menyusui ponakannya itu, anaknya Abdullah. Lalu juga orang Arab ketika ada bayi-bayi yang masih dikatakan lahir, itu nanti akan disusukan oleh ada kabilah yang bernama kabilah Sa'diyah. Mereka mencari bayi-bayi yang untuk disusukan. Kenapa? Karena menurut adat orang Arab saat itu, adat Mekah, jadi daerah Sa'diyah ini daerah yang udaranya baik, ya, juga belum terkontaminasi dengan kehidupan kota, sehingga mereka diasuh dan disusui oleh mereka. Nah, ketika orang-orang atau ibu-ibu dari Bani Sa'diyah sampai ke Mekah, mereka mendapatkan bayi-bayi untuk disusui. Tetapi setiap kali bayi Muhammad disodorkan kepada mereka, mereka menolak. Setiap kali bayi Nabi Muhammad disodorkan pada mereka, mereka menolak. Kenapa? Innahu yatim. Dia itu yatim. Dan yatim menurut orang-orang Arab itu aib, ya. Kenapa? Nanti siapa yang akan memberikan gajinya, ya. Nanti siapa yang akan memberikan, ya, jaminan menggaji kami, ya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada seorang wanita dari kabilah Sa'diyah ini yang tidak mendapatkan bayi. Kenapa? Karena ontanya yang dia naik itu onta tua, jalannya lambat, ya, jalannya lambat sampai di Mekah terakhir. Nah, ketika sampai di Mekah terakhir, ini dia tidak dapat bayi, sudah habis bayi, hanya tersisa satu bayi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah,
Maka setelah dipikir daripada nggak dapat bayi, maka Halimah ini menerimanya. Tapi lihat ya, bagaimana ketika dia menerima bayi Muhammad SAW, ya, baru menggendong ya, baru menggendong Nabi Muhammad, menerima Nabi Muhammad, keberkahan itu langsung muncul. Jadi air susu yang katakanlah sebelumnya itu kurang lancar, ini dengan menggendong Nabi Muhammad langsung lancar, sehingga bayi yang ya gendong disusui dan tidak menangis. Begitu juga ketika dia menaiki onta yang tadinya tua, ya, dengan menggendong Nabi Muhammad SAW, onta yang lambat ini menjadi sangat super cepat, gitu ya. Ya, katakanlah kalau sekarang itu lebih dari Ferrari. Jadi teman-temannya yang tadinya sudah meninggalkan jauh, ini ternyata dia bisa membalap karena menggendong Nabi. Ini barokah. Begitu juga ketika sampai di rumahnya, di kampungnya, yang tadinya musim panas agak kering gitu ya, ini tumbuh-tumbuhan akan menghijau, ya, menghijau. Bahkan binatang kayak misal kambing yang ia ternak, yang musim panas tidak air susunya itu kurang, bahkan ini. Tetapi ketika sampai di rumah, di kampung Sa'diyah atau di rumahnya Sa'diyah ini seakan-akan jadi susu kambing, jadi binatang-binatang kambing yang tadinya kurus ini menjadi gemuk. Kemudian banyak susunya. Lah, ini barokah yang terjadi pada Halimah As-Sa'diyah ya. Nah, ini ya, itu banyak bisa kita lihat ya di kitab-kitab sirah itu. Jadi ini barokah, digendong, membawa, merawat Nabi justru barokah. Nah, maka inilah kemudian ketika ya waktu susuan itu kan 2 tahun. Ini selesai, ini janjane Halimah itu ya nggak mau menyerahkan kepada ibunya. Ya, tapi karena ya udah selesai gimana? Tapi dia masih ahros, jadi sangat berhasrat untuk ngemong ya, untuk mengasuh lagi Nabi Muhammad. Itu dilakukan. Maka setelah berdiskusi, akhirnya Sayyidah Aminah ini merelakan untuk diasuh kembali oleh Halimah Sa'diyah. Dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun inilah ada yang peristiwa yang sangat mengagetkan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ini, yaitu ketika Rasulullah SAW kecil, sekitar usia 4 tahun, dia diambil atau ya dipegang oleh malaikat, ya katakanlah seseorang saat itu, kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam. Kemudian hadza haddun minasyaiton. Ini adalah bagian tempat yang nantinya menjadi tempatnya syaitan. Hingga dicucikan. Nah, ini jadi pensucian hati Kanjeng Nabi itu sudah mulai sejak kecil. Sehingga mudah akan diarahkan oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Halimah Sa'diyah ini mengetahui kabar tersebut dari teman-teman Rasulullah saat itu yang masih kecil, yang 4 tahunan ya. Ini Muhammad jadi datang dalam keadaan merah. Nah, maka saat itu ketakutan Halimah Sa'diyah, maka dikembalikan kepada keluarganya. Nah, disinilah diasuh oleh ibunda Sayyidah Aminah. Nah, tidak lama jadi tidak lama ini, tidak lama 2 tahun diasuh oleh Sayyidah Aminah, diajak untuk mengenalkan bapaknya yang sudah meninggal. Dari Makkah beliau kemudian menuju ke Madinah ya, menuju Madinah untuk apa? Ziarah bapak.
Setelah ziarah, dikenalkan juga dengan keluarga-keluarganya, pulang ke Mekah. Nah, di antara Mekah dan Madinah, di Abwa, Sayyidah Aminah jatuh sakit dan meninggal. Jadi Sayyidah Aminah meninggal. Nah, usia 6 tahun Rasulullah SAW terlahir atau tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Maka kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, selama dalam asuhan kakeknya inilah Rasulullah sangat dicintai, ya. Bahkan lebih dicintai daripada anak-anak cucu-cucu Abdul Muthalib itu sendiri, ya. Jadi kalau orang katakanlah Abdul Muthalib ini ya seorang terhormat, ya, Sakil Haramain atau pemberi minum tanah haram, ya, karena beliau lah yang menemukan Zam-Zam itu, ya. Jadi orang dulu atau biasa orang tua, jadi katakan singgah sana atau kursi raja itu kan nggak boleh ada orang yang menyentuhnya. Tapi ketika Rasulullah datang kemudian duduk di kursi tersebut, nah ini dibiarkan saja oleh Abdul Muthalib. Tetapi tidak lama, karena 2 tahun Rasulullah dirawat oleh kakeknya, itu kakeknya meninggal. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah kehilangan sosok yang dicintai, sosok pelindung, sosok ayah, ya. Setelah kehilangan ayahnya, ibunya, dan juga kakeknya ini, Rasulullah 8 tahun tidak memiliki siapa, ya, yang melindunginya. Maka disinilah kemudian ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, saat itu Abu Thalib memiliki banyak anak. Nah, jadi Nabi Muhammad itu anak yatim, ya. Dan dari awal itu yatim, ya, seperti kita tahu tadi. Tetapi beliau meskipun yatim, ya, menunjukkan kebesaran jiwanya. Nah, salah satunya tidak merepotkan keluarga Abu Thalib. Dia ikut bekerja, ikut menggembala kambing, ya, untuk memenuhi kebutuhan Abu Thalib. Begitu juga ketika menjadi Rasulullah Muhammad SAW, di Rasulullah itu adalah orang yang sangat sayang kepada anak yatim. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Fadzarikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalau menghardik, berkata keras saja tidak boleh, apalagi kok memukul. Nah, ini kias awawi, ya. Jadi pada anak yatim itu berlembut, ya. Begitu juga Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan pengasuh kafil itu yang menanggung beban anak yatim itu hakada, ya. Hakada itu, ya. Wa asyara bis sababah wal wusta. Rasulullah dengan menunjukkan sababah ini dari telunjuk dan wusta dari tengah, ya. Wa farraja bainahuma. Nah, ya. Maksudnya apa? Ana wa kafilul yatim. Jadi ini pengasuh anak yatim, ya. Penjamin, penanggung beban anak yatim. Ini dekat sekali dengan Rasulullah di surga. Ini janji Rasulullah SAW. Jadi bagaimana, ya, Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak-anak yatim. Beliau yatim dan juga mengajarkan kasih sayang kepada anak-anak yatim, ya. Ini, ya. Kemudian ada yang menarik. Kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan yatim, kehilangan ayahnya, ibunya, juga kakeknya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fikih Sirah Nabawiyah bahwa ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahwa ia sejak awal berada langsung dalam lindungan, pengawasan dan tarbiyah Allah.
Jadi sejak kecilnya itu memang dalam lindungan, pengawasan dan tarbiyah Allah, sehingga apa? Ketika nantinya ia menjalankan amanah dakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengemban kenabian, mengemban kerasulan, ya, maka ya ia tidak menginginkan kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti ditawari kedudukan, kekayaan, ya, jabatan, ya, atau wanita tercantik untuk berhenti berdakwah, tidak, tetapi karena Allah. Nah, inilah kenapa kok salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW apa sejak kecil dalam keadaan yatim. Jadi ini Rasul al-Yatim yang menyayangi anak-anak yatim, ya. Mungkin ini yang kita kaji pada sesi kedua ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.